Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa aranal batila batila warzuqna istinaba. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat-nikmat karunia di bulan Sya'ban, setelah pertengahan dari bulan Sya'ban, bulan Ruah. Kita senantiasa masih diberikan nikmat sehat, kemudahan dalam ibadah, dan pada kesempatan siang ini kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Az-Zikra dalam rangka menghadiri sholat Jumat berjamaah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah al-bayan, penjelasan, dan hidayah taufik untuk menerima kebenaran, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang senantiasa kita panjatkan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, paringilah pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang di atas ilmu dan mengamalkan ilmu tadi setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Ibadah yang kita lakukan adalah ibadah puasa, ibadah yang paling penting di samping rutinitas atau kebiasaan kita melakukan ibadah-ibadah wajib yang lainnya yang tetap kita jaga juga di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan dengan turunkan Al-Quran, lantas diwajibkan puasa bagi yang mampu untuk menjalaninya saat itu. Allah katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi kita manusia. Al-Quran itu penjelas. Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda yang benar dan yang keliru. Kemudian diperintahkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan, maka hendaklah dia puasa. Dia jalani ibadah puasa. Ibadah puasa yang dijalani itu bagaimana? Ya, namanya puasa itu artinya imsak anil muftirat, menahan diri saking pembatal-pembatal. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelam matahari. Berarti saking waktu subuh sampai waktu maghrib. Di waktu yang lain selain bulan Ramadan kita diberi kebebasan untuk lakukan apapun, makan, minum bebas, hubungan intim juga bebas. Namun hal ini nanti akan berbeda di bulan Ramadan. Cuma waktu tertentu, yaitu dari subuh sampai maghrib, kita tinggalkan hal-hal yang sebenarnya itu halal untuk kita, untuk sementara.
Kita latihan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan bagi kita untuk sementara. Masih mubah tapi kita tinggalkan sementara. Ini yang kita kenal dengan pembatal-pembatal. Namun orang muslim yang jalani puasa, dia mesti mengetahui apa saja yang merusak puasanya dari sisi pembatal. Para ulama terangkan diantaranya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam melengkapi kitab Safinatun Najah. Beliau mengatakan, yabtulus shaum, puasa itu batal biriddatin, kalau seorang murtad keluar dari Islam, puasanya batal. Wa haidin, dan datang bulan, datang haid. Wa nifasin, bagi wanita lagi datang nifas atau mengalami nifas. Wa wiladatin, melahirkan. Wa jununin, hilang kesadaran dengan gila. Walau lahdhah, walaupun cuma sebentar saja dia gilanya, dia hilang kesadaran dengan gila. Wabi igma'in, dan dengan pingsan. Namun dengan catatan nanti setelah beliau sebutkan setelah ini, wasukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahari, dan juga karena mabuk apabila itu dilakukan dengan sengaja dan itu terjadi satu hari full, saking subuh sampai tenggelam matahari dia dalam keadaan pingsan atau belum sadar dalam keadaan mabuk, di mana itu disengaja, maka puasanya itu jadi batal. Berarti kalau kita rinci, yang pertama yang batal ke puasa murtad. Murtad itu keluar saking Islam. Yang kedua haid. Yang ketiga nifas. Yang keempat melahirkan. Yang kelima gila walau sebentar. Yang keenam pingsan satu hari full, tidak sadarkan diri, entah itu dibius atau dia tidak sadarkan diri dalam sehari, puasanya batal. Yaitu dari subuh sampai maghrib belum sadar-sadar, atau dalam keadaan mabuk, ya, dari sebelum subuh sudah mabuk, kemudian tidak sadarkan sampai tenggelam matahari, maka puasanya batal. Pelajaran pentingnya, ada hal-hal yang bisa kita jauhi, kita hindari. Ya, dia tahu ini pembatal, tadi makan, minum, ya itu pembatal, maka dihindari. Tapi yang tadi kita bahas itu yang batalkan, berarti di luar dari keinginan kita. Namun ada juga yang keinginan kita seperti uang murtad, keluar saking Islam. Karena yang dikenai kewajiban itu yang muslim. Kalau uang kafir dan ini kafirnya sengaja, ya maka kalau kafirnya dia itu sengaja murtad, dia tidak puasa, tapi nanti kalau kembali lagi masuk Islam, disuruh untuk qadha, disuruh untuk nyaur puasanya. Karena dia sengaja murtad, keluar dari Islam dengan sengaja, pilihan dia. Yang jelas para jamaah sekalian, ini hal-hal yang merusak puasa kita dari sisi pembatal. Maka kita jalani puasa dengan benar. Kalau yang bisa kita hindari, hal-hal yang bisa merusak Islam kita jaga benar-benar, jangan sampai lakukan saat kita jalani puasa. Lalu para ulama katakan lagi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan, ini tentang orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan itu ada orang yang wajib tidak puasa, ada yang boleh tidak puasa, ada yang tidak bisa kita sebut wajib, tidak bisa kita sebut boleh, dan ada yang diharamkan puasa. Maaf, ada yang diharamkan tidak puasa. Kalau yang tidak puasa di sini, yang wajib tidak puasa, wanita haid.
Ibu-ibu yang mengalami haid tidak puasa, wajib dia tidak puasa, nggak boleh puasa sama sekali. Juga wanita nifas, ibu-ibu yang baru melahirkan, setelah melahirkan itu mengalami nifas 40 hari, maka tidak puasa. Nanti gantinya qada, nyaur ba'da Ramadan. Kemudian yang kedua, yang masih boleh tidak puasa. Ya, yang masih boleh tidak puasa. Siapa yang masih boleh tidak puasa? Ada orang sakit. Sakitnya berat, dia boleh tidak puasa. Begitu juga musafir yang melakukan perjalanan jauh, saking warak, ajeng ten Semarang, apa Surabaya, maka dia boleh ketika itu tidak puasa. Mau pilih puasa juga tetap dibolehkan. Namun dia bisa jalankan firman Allah Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh lantas tidak puasa, maka hendaklah dia ganti puasanya di hari yang lain. Disuruh nyaur, disuruh qada. Lalu ada yang tidak kena wajib, tidak kena boleh. Orang gila, majnun. Orang gila atau majnun tidak kena kewajiban. Paling enak. Wong stres, wong gila itu tidak kena kewajiban. Ya, tidak disuruh puasa juga, bebas kewajiban sama sekali. Namun nanti dia punya hukuman tersendiri ketika di akhirat. Lalu ada yang diharamkan tidak puasa. Ini orang yang nunda-nunda qada puasa sampai mepet waktunya masuk Ramadan berikutnya. Maka kalau waktunya mepet sekali, dia masih punya utang 1 hari puasa, masih ada waktu untuk nyaur, untuk qada, maka dia haram untuk tidak puasa, alias dia harus puasa. Karena kalau sampai lewat Ramadan berikut, qada puasa tadi wajib di sahur, ditambah bayar fidyah. Bayar fidyah untuk tadi hari yang terlewat tadi. Kok sampai Ramadan berikut kok mboten lunas? Maka dia harus bayar qada plus fidyah. Jadi misalnya belum bayar sampai Ramadan berikut 5 hari, maka kewajibannya adalah bayar qada 5 hari plus fidyah. Bayar fidyah 5 kali. Satu fidyah 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 ons. 7 ons kali 5, nah itu dia bayar fidyah 5 kali berarti. Lalu nanti gantinya kalau tidak puasa adalah yang pertama. Keadaan yang pertama, orang yang kewajibannya qada plus fidyah sekaligus. 2, kewajibannya qada plus fidyah. Siapa itu? Yang pertama, orang yang tidak puasa karena khawatir pada yang lain. Seperti ibu hamil, nyusui, khawatir pada bayi. Dia tidak puasa, gantinya qada plus fidyah. Keadaan yang kedua, untuk yang nunda-nunda puasa sampai Ramadan berikut belum lunas, maka kewajibannya 2 juga, qada plus fidyah. Kemudian yang kedua, keadaannya adalah cuma bayar qada saja, tidak bayar fidyah. Ini keadaannya seperti orang yang pingsan tadi, orang yang sakit, musafir, yang mengalami haid, yang mengalami nifas, qada. Dia qada puasanya. Terus yang ketiga, yang punya kewajiban hanya fidyah saja, yaitu syekhun kabirun, yang sepuh yang tidak kuat lagi puasa. Dia tidak puasa, namun nanti dibayarkan fidyah. Kalau tidak mampu bayar sendiri, nanti biar anak-anaknya nanti bayarkan fidyahnya. Kemudian yang keempat, dia tidak kena qada, tidak kena fidyah, yaitu orang gila, wong stres, tidak disuruh puasa, tidak bayar qada, tidak bayar fidyah. Itu paling enak.
Tidak bayar qadha, tidak bayar fidyah. Lalu yang terakhir, ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita namun tidak membatalkan puasa. Masuk dalam jauf, masuk dalam rongga tubuh namun tidak membatalkan puasa. Contoh, ada sesuatu yang masuk karena lupa, tidak tahu atau dipaksa. Seperti misalnya siang-siang kita madang sak piring entek, namun lali, lupa, puasanya sah, dia boleh lanjut puasa. Tadi yang dia santap itu Allah yang berikan dia makan, Allah yang berikan dia minum. Namun kalau belum tahu saja, dalam keadaan lupa, namun kalau sudah tahu tidak boleh dilanjutkan. Contoh lagi, ada air liur atau sisa makan yang masih terasa di sela-sela gigi dan sulit dihindari, maka puasanya tidak batal. Juga ada yang masuk dengan tidak sengaja, yaitu ada debu yang masuk, ada laler yang masuk, ada benda-benda kecil yang masuk sulit dihindari, maka itu dimaafkan dan puasanya tetap sah. Maka para jamaah sekalian, 3 hal yang kita bahas itu ada yang merusak puasa kita. Kemudian ada orang-orang itu yang boleh tidak puasa, namun nanti ada yang dapat ganti, suruh bayar qadha, suruh bayar fidyah. Dan yang terakhir, ternyata Islam juga bawa kemudahan, kita tidak diberat-beratkan sekali. Kalau memang kita itu sulit, ya merasa berat dengan sesuatu, misalnya ada debu kok tiba-tiba masuk, ya itu tidak disengaja, maka puasanya tidaklah batal. Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Kita mesti persiapkan fisik sebelum masuk Ramadan. Mungkin kita diparingi sehat terus, dan Allah senantiasa berkali diri kita dengan ilmu. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah tuntas melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan nantinya. Dan mudah-mudahan Allah menerima setiap amal-amal kita yang ada. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik
wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.